Halo teman-teman praktikan golongan praktikum F angkatan 2021. Kami dari kelompok 5 golongan praktikum F angkatan 2018 akan berbagi informasi nih terkait sediaan inhaler MDI dan juga NMA beserta dengan Dagusibu untuk masing-masing sediaan tersebut. Sebelumnya, perkenalkan saya Desi Natalia Rampuji Memba, NIM 18182, dan teman saya. Ya, saya Asrian Nurhayati, NIM 18172. Perkenalkan, nama saya Maria Patricia Gamo, NIM 17156. Perkenalkan, nama saya Theodora Dominika Gadiseran, NIM 18185. Saya Septiani Brana Bonenggolan, NIM 18189. Saya Mariana Febrianti Handul, NIM 18169. Perkenalkan, saya Astuti Bobokaryam, NIM 178114153. Baik, sebelum memulai penyuluhan Dagusibu terkait inhaler MDI, kita perlu mengetahui apa itu Dagusibu. Nah, Dagusibu merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Dagusibu juga merupakan salah satu upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat melalui kegiatan pelayanan kesehatan oleh tenaga kefarmasian sesuai peraturan pemerintah nomor 51 bab 1 pasal 1 tentang pekerjaan kefarmasian. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai inhaler MDI. Apa itu inhaler MDI? Inhaler merupakan alat yang digunakan untuk pemberian obat secara inhalasi. Inhaler biasanya ditujukan untuk penderita asma. Dari kata MDI, artinya bahwa obat dalam bentuk inhaler ini untuk sekali semprot sudah dosis terukur sehingga memungkinkan pasien untuk menghirup obat dalam dosis yang tepat. Beberapa inhaler MDI memiliki penghitung dosis bawaan sehingga pasien dapat mengetahui sisa obat yang ada di dalamnya. Inhaler MDI juga diindikasikan untuk meredakan atau mengatasi serangan asma dan kondisi lain yang berkaitan dengan obstruksi saluran nafas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, teman-teman, berikut merupakan salah satu gambar inhaler MDI. Kemudian untuk kandungannya sendiri itu per kali semprot atau puff itu mengandung salbutamol sulfat 100 mcg. Ventolin inhaler ini berguna untuk meredakan serangan pada asma ringan, sedang hingga berat. Untuk harganya itu sekitar Rp130.000 sampai Rp180.000. Lalu, untuk mendapatkan inhaler MDI, teman-teman dapat melihat pada leaflet, inhaler MDI bisa didapatkan di apotik dan rumah sakit. Kemudian, obat inhaler MDI ini termasuk dalam obat golongan keras, sehingga untuk membeli atau mendapatkan obat inhaler MDI ini harus dengan resep dokter. Lihat pada leaflet untuk langkah-langkah penggunaan inhaler. Yang pertama, sebelum menggunakan inhaler, sebaiknya mencuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air mengalir. Kemudian, buka dan lepaskan penutup pada mouthpiece di ujung inhaler. Kocok inhaler segera setiap kali sebelum digunakan dengan posisi inhaler tegak, di mana inhaler dikocok pelan ke arah atas dan bawah. Selanjutnya, tarik nafas yang dalam dan buang nafas secara perlahan melalui mulut, seperti dilihat pada gambar. Untuk cara memegang inhaler bisa dilihat pada gambar. Pegang inhaler dengan posisi mouthpiece di bawah mengarah ke arah mulut dengan posisi inhaler tegak. Duduk tegak dan bernafas dengan normal. Letakkan bagian mouthpiece pada mulut, lalu tutup mulut dengan rapat. Tekan bagian tabung bagian atasnya, yaitu kanister, bersamaan dengan menghirup nafas secara perlahan dan dalam melalui mulut. Perlu teman-teman ketahui bahwa satu kali tekan itu sama dengan satu semprotan atau dosis ya. Selanjutnya, langsung lepaskan inhaler dari mulut dan tutup mulut serta tahan nafas selama kurang lebih 10 detik. Setelah itu buang nafas secara perlahan. Setelah menggunakan inhaler, jangan lupa untuk membersihkan bagian mouthpiece menggunakan air hangat dan dikeringkan dengan tisu, lalu ditutup. Kemudian kumur mulut dengan air dan buang air kumurnya. Jangan ditelan ya teman-teman. Dan yang terakhir, tidak lupa untuk cuci tangan kembali dengan sabun dan air mengalir. Nah, jika dibutuhkan semprotan berikutnya, dapat disesuaikan dengan resep yang diberikan oleh dokter.
Maka sebaiknya diberikan jeda selama 30 detik sebelum menggunakannya kembali. Jika ingin melakukan semprotan kedua, maka kocok dahulu inhaler dan ulangi langkah-langkah penggunaannya seperti yang dilihat pada gambar. Gitu. Kemudian, bagaimana cara penyimpanan inhaler? Jadi untuk cara menyimpan inhaler MDI yaitu disimpan pada suhu kamar yang sejuk dan kering, serta jangan pada suhu yang ekstrim, seperti terlalu panas ataupun terlalu dingin. Simpan inhaler pada kotak obat dan dipisahkan dengan obat lain seperti obat oral lainnya atau obat dengan pemakaian luar. Selain itu, selama penyimpanan, perhatikan juga tanggal kadaluarsa obat. Bila obat sudah kadaluarsa ataupun sudah habis, maka selanjutnya perlu dibuang. Kemudian untuk cara membuang inhalernya, jika kemasannya sudah benar-benar kosong, wadah inhaler bisa dibuang langsung ke tempat sampah. Namun jangan dilubangi atau dirusak kemasannya karena bisa meledak. Jika masih ada sisa obat inhaler atau aerosol, maka kembalikan obat bekas ini ke rumah sakit, puskesmas, klinik, atau ke apotik agar bisa dibuang bersama limbah medis secara aman. Baik, sekian materi terkait MDI inhaler. Berikutnya kami akan memberikan informasi terkait enema. Mungkin teman-teman di sini belum terlalu tahu apa itu enema ataupun cara menggunakannya, atau juga ada yang mungkin sudah pernah menggunakannya, contohnya seperti microlax enema, retrolax enema, yang biasanya digunakan untuk mengatasi masalah buang air besar. Agar semakin mengetahui dan memahami, maka kami akan menjelaskan ke teman-teman apa sih itu obat enema, bagaimana cara mendapatkannya, lalu bagaimana cara penggunaan, menyimpan, serta membuang enema. Jadi, obat enema adalah tindakan memasukkan suatu cairan seperti gel ke dalam rektum dan kolon sigmoid melalui anus. Penggunaan obat ini biasanya adalah untuk mengatasi sembelit atau susah buang air besar, namun selain itu, penggunaan obat ini juga bisa untuk mengatasi kejang-kejang, contohnya seperti enema diazepam, yang bisa didapatkan berdasarkan resep dokter. Untuk contoh dari enema sendiri, bisa teman-teman lihat pada leaflet yang sudah kami bagikan. Di sini ada enema microlax yang mengandung zat aktif N-lauril sulfoasetat, N-asitrat, dan juga sorbit asid yang diperuntukkan dalam mengatasi sembelit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian bagaimana sih cara mendapatkan obat enema itu? Jadi cara mendapatkan enema microlax yang untuk mengatasi sembelit itu bisa melalui toko obat yang sudah berizin. Selain itu juga enema yang diperuntukkan untuk sembelit itu juga bisa didapatkan di puskesmas, di apotik, ataupun juga di rumah sakit. Sedangkan untuk enema lain seperti enema diazepam itu bisa diperoleh di puskesmas, di rumah sakit, ataupun di klinik. Tapi berbeda dengan enema microlax yang bisa diperoleh itu tanpa resep dokter, karena dia ini termasuk obat bebas. Enema diazepam itu harus berdasarkan resep dokter. Untuk harga kisaran microlax 5 ml-nya itu seharga 25.281 per tub. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja hal yang perlu diperhatikan selama penggunaan obat enema microlax ini. Nah, sebelumnya, pastikan obat yang akan digunakan sudah benar, pastikan obat masih dalam keadaan baik, baca peringatan dalam kemasan, pastikan apakah obat bisa langsung digunakan atau ada hal tertentu yang harus dilakukan terlebih dahulu, dan gunakan obat sesuai aturan pakai yang dianjurkan dokter atau sesuai yang tertera pada kemasan. Bila sudah dipastikan, maka hal yang perlu diperhatikan selama menggunakan obat yaitu yang pertama, menggunakan obat sesuai waktu penggunaannya. Yang kedua, bila sedang hamil atau menyusui, tanyakan kepada dokter atau apoteker obat yang sesuai. Kemudian yang ketiga, gunakan obat sesuai dengan cara penggunaannya. Yang keempat, perhatikan waktu penggunaan obat. Yang kelima,
perhatikan frekuensi obat yang digunakan. Dan yang keenam, tanyakan kepada apoteker atau dokter kapan harus berhenti menggunakan obat. Kemudian, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan obat enema. Sebelum itu, silakan teman-teman sambil melihat leafletnya masing-masing. Jadi, cara menggunakan enema yang diperuntukkan untuk mengatasi sembelit seperti mikrolaks, yaitu pada orang dewasa. Pertama, cuci kedua tangan sebelum menggunakan. Kedua, buka tutup obat, keluarkan sedikit isinya dan lumuri di sekitar pipa aplikator. Ketiga, ambil posisi berbaring dengan memeluk guling, masukkan ujung obat ke dalam anus, lalu pencet hingga seluruh isi mikrolaks masuk ke dalam anus. Keempat, masih dalam posisi tangan memencet tub, tarik keluar tubnya, pertahankan posisi selama 3-5 menit sampai feses melunak. Sedangkan pada bayi, caranya hampir sama seperti orang dewasa, yaitu cuci kedua tangan sebelum menggunakan, buka tub obat, keluarkan sedikit isinya, dan lumuri di sekitar pipa aplikator. Buat bayi dalam posisi berbaring dengan memeluk guling, masukkan ujung obat ke dalam anus lalu pencet. Namun perbedaannya adalah untuk bayi gunakan hanya sebagian isi mikrolaks. Kemudian setelah menggunakan, segera dibuang dan jangan menyimpan mikrolaks bekas pakai meskipun belum habis digunakan. Selanjutnya cuci tangan kembali setelah menggunakan obat. Dan mikrolaks hanya boleh digunakan untuk satu orang dalam satu kali pemakaian. Kenapa sih obat enema tersebut tidak boleh disimpan bila sudah terpakai walaupun masih ada sisa sebagian? Jadi obat ini hanya boleh digunakan untuk satu orang dalam satu kali pemakaian, alasannya adalah terkait kebersihan. Karena obat tersebut sudah dibuka sebelumnya dan aplikator obat sudah mengenai kulit saat digunakan, sehingga aplikator obat sudah terkontaminasi. Selain itu, obat juga sudah dibuka, jadi bila disimpan dan kemudian suatu saat digunakan lagi, obatnya sudah rusak dan khasiatnya juga sudah berkurang. Lalu, silakan teman-teman melihat gambar posisi menggunakan enema pada leaflet. Jadi untuk posisi yang diperbolehkan untuk menggunakannya dengan posisi berbaring dengan memeluk guling yang terlihat seperti pada gambar sebelah kiri. Atau dapat menggunakan posisi seperti pada gambar sebelah kanan dengan posisi berlutut. Lalu turunkan kepala dan dada ke depan sampai sisi kiri wajah bertumpu pada permukaan dengan lengan kiri terlipat nyaman. Kemudian untuk penyimpanan, sebaiknya enema ini disimpan di lemari pendingin dengan suhu penyimpanan 2 derajat Celcius sampai dengan 8 derajat Celcius dan dalam wadah tertutup rapat agar tidak tercampur dengan barang lain dalam lemari pendingin. Kemudian jauhkan juga dari jangkauan anak-anak. Namun sebaiknya obatnya dibeli ketika merasa ingin dibutuhkan saja. Jangan dijadikan stok dan disimpan pada lemari pendingin terlalu lama agar tidak rusak karena pengaruh bahan-bahan lain yang ada dalam lemari pendingin tersebut. Baik, dan yang terakhir terkait dengan cara pembuangannya, jangan langsung dibuang ya teman-teman. Untuk membuang sediaan enema yang sudah dipakai, yaitu terlebih dahulu dilepaskan tutup obatnya, kemudian dirusak kemasannya dengan cara digunting, baik itu kemasan maupun tutup obatnya, kemudian dibuang ke tempat sampah untuk menghindari penyalahgunaan bekas pada obat. Namun, apabila masih ada sisa obat di dalamnya, maka sebaiknya sisa obat tersebut dikeluarkan, kemudian dicampurkan dengan tanah atau bahan kotor lainnya, dan dimasukkan ke dalam plastik, kemudian dibuang ke tempat sampah. Selain obat yang sudah habis ataupun rusak, obat yang kadaluarsa juga harus dibuang ya teman-teman. Baik teman-teman, mungkin segini dari kami, demikian informasi yang bisa kami bagikan. Apabila teman-teman ingin bertanya, memberikan komentar ataupun saran, silakan untuk menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih semua.